silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Maftuhul Amin, mengajar di Min 3 Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ya. Mengajarnya belum lama, baru 9 tahun. Allah, 9 tahun ya Pak. Ya, masih honor sampai sekarang Pak. Insya Allah akan membacakan surat Al-Hajj juz 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. آمنت بالله صدق الله العظيم. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Kemudian Bu Zakia sudah bisa mikrofonnya Bu? Oh belum ya. Ntar dulu saya cek dulu ya. Muncul. Coba cek lagi Bu, suaranya Bu. Oh enggak. Bapak Ibu dapat enggak? Maksudnya kedengaran enggak? Enggak Pak. Sama ya. Artinya jaringannya di sini masih bagus ya. Ya, kalau susah pakai perangkat, pakai HP aja, Bu Zakia. Coba lagi, Kia, pakai HP aja. Nggak apa-apa pakai HP. Iya. Nah, dicoba aja Bu, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Kita buka instrumennya ya. Baik. Kita urutan dulu, baru nanti kita ambil yang bisa-bisa begitu. Pak Ansor, kita hidupin dulu itunya ya Pak. Kameranya Pak Ansor. Saya bukakan di sini. Kita mulai dari Bu Zakia dulu, kita tunggu dulu ya, nggak apa-apa. Kita mulai ke Pak Ansor ya Pak. Ready kameranya ya Pak. Sejauh kuliah kemarin kan ada tentang ini ya Pak, kurikulum operasional madrasah Pak. Ya, sejauh mana Bapak memaknai itu Pak? Artinya secara teori apa itu, kemudian pemaknaan Bapak atau pemahaman Bapak sudah sejauh mana, kemudian yang dilakukan yang sudah ada di sekolah seperti apa Pak? Maaf Pak, saya pakai HP Pak. Boleh, nggak apa. Nggak apa-apa Bu. Nanti kita bergantian ya Bu. Kita coba tanya Pak Ansor dulu. Kalau nanti ya yang nggak dipanggil namanya biar dimatiin deh itunya speakernya biar nggak terganggu Pak Ansor. Cukup jelas Pak cerita kita Pak. Ya Pak, ya. Pertama apa yang Bapak ingat lah tentang kurikulum madrasah,
kemudian maknanya Bapak memberi makna itu apa gitu ya. Kemudian di sekolah di Tawalib Parabe itu sudah sejauh mana kom itu terjalankan ya, terimplementasikan. Iya, Itu Pak. aja Pak ringan ceritanya Pak. Kameranya tapi kok putus nyambung Pak, coba dicek. Iya. Ya, Pak. Ya. Jadi kurikulum operasional madrasah itu Pak, berisikan tentang karakteristik sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kemudian juga termasuk dalamnya visi dan misi, kemudian apa ada keterhubungan antara visi dan misi dalam program yang ada di sekolah gitu Pak. Kalau di Parabe, alhamdulillah antara visi dan misi itu ada sinkronnya Pak. Jadi setiap visi yang dibuat dijalankan di misi dan di dalam kegiatan siswa sehari-hari dan kegiatan guru gitu Pak. Alhamdulillah ada dijalankan, dipraktekkan gitu. Berarti itu komnya sudah disahkan sama sekolah Pak? Belum Pak, belum Pak. Cuman kemarin itu kita masih menyesuaikan gitu. Berarti memang belum ada kom yang dari sekolah ya Pak? Kalau kom resmi sepertinya belum Pak, kom resmi. Belum ya, oke. Kemudian Bapak terlibat sejauh mana dalam perancangan kom kemarin Pak? Kemarin itu masih menganalisa saja gitu Pak, menganalisa dengan keadaan di sekolah gitu. Dengan menganalisa keadaan yang ada di sekolah Pak. Kemudian kita ke ya agak cukup panjang nih orang ini. Bu Mira ya Bu. CP Bu, masih ingat CP Bu? CP capaian pembelajaran, TP masih ingat nggak Bu? Oke Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau boleh berkata jujur ya Pak ya. Ya. Di sekolah kami belum diterapkan sama sekali Kumer ini. Oke, berarti belum ada bisa sama sekali. Yang belum ada. pondok, yang bagian kepondokan itu tidak ada menerapkan Kumer untuk tahun ini. Kemungkinan untuk tahun depan kali, Pak. Oke, kalau Jadi, ini Bu pemaknaannya Bu, nanti Bu kasih makna dulu, kemudian ekuivalennya apa? Sorry, persamaannya dengan apa yang sudah sekarang di pondok, kira-kira begitu aja. Bisa mudah dipahami ya Bu ya? Kalau setelah ikut PPG ini luar biasa ilmunya. Nah, bisa dipelajari di sana masalah kurikulum merdeka, meskipun belum diterapkan di sekolah. Nah, di antara pemahaman Bu Mir tentang kurikulum merdeka ini, yang pertama itu ada kenal istilah CP, ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase dalam satuan pendidikan atau madrasah. Nah, capaian pembelajaran karena Bu Mira guru fikih, capaian pembelajaran elemennya ada 3 itu untuk fikih. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga usul fikih. Nah, aturan CP itu tertulis dalam Pendis nomor 3112 tahun 2022. Jadi dibuat dalam satu paragraf utuh. Kalau di Kurtilas itu CP itu pengganti KI dan KD ke dalam Kumer itu sama dengan CP. Itu pemahaman Bu Mir, Pak. Masalah CP ini. Kalau di Kurtilas kan dipisah-pisah, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasarnya. Kalau dalam Kurtilas, kalau dalam kurikulum merdeka dijadikan satu paragraf utuh yang dikenal dengan CP.
Ya, Itu pemahaman oke. Bu Mir, Pak. Ya, bagus Bu, bagus. Iya. Jadi CP capaian pembelajaran itu kalau kita ekuivalen kan kita samakan itu dengan KI dan KD. Iya. KD dan KD lah di Kortilas. Ada istilah di CP TP itu Bu, ini kedalaman dan keluasan. Ibu pernah dengar itu? Oh, ada Pak. Waktu itu ada membuat Coba tugas apa tuh? kedalaman dan keluasan. Kalau di fikih, kedalaman materi, keluasan materi mungkin secara umum. Kalau kedalamannya kita pisah, kita preteli satu persatu gitu. Jadi maksudnya Ada ketika materi ini luas, apa dampaknya itu nggak terbayang lagi, nggak teringat lagi Bu ya. Ketika materinya luas, nanti dia akan menyentuh apa? Kalau dia nanti materinya dalam, dia akan berakibat pada apa? Nggak terbahas kemarin ya atau teringat? Bu Mir ambil dulu pas mengenai salat berjamaah dia Pak, sama Pak, salat berjamaah ada LK, lupa itunya. Ada tuh LK 4 kalau nggak salah, bikin kedalaman dan keluasan materi. Materinya tentang salat berjamaah, terus ada bagian-bagiannya tentang pengertiannya, tentang dalilnya, rukunnya, syaratnya itu yang teringat dulu. Misalnya kan kalau keluasan itu berarti dia akan menyentuh beberapa elemen dimensi. Kalau kedalaman itu dia pasti akan berdampak pada besaran JPL. Itu nggak mungkin sudah dipelajarkan tapi tidak terlalu ingat ya. Itu aja Bu ya. Iya, Kalau keluasan itu dia akan menjangkau dimensi elemen Bu. Kalau kedalaman dia pasti akan menyentuh atau memastikan ini waktu JPL, waktu jam pelajarannya ya atau pertemuan. Oke, itu udah baik, Bu. Kemudian Pak Irzan, kalau ATP, Pak, ada istilah ATP dapat, Pak? CP, Pak? ATP itu alur tujuan pembelajaran. Oh, alur ya? Ya. ATP. Ya. Jadi dari CP itu nanti turun ke TP kan, tujuan pembelajaran. Nanti dari TP dia akan tergambar jelas melalui ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, dapat nggak Pak? Kalau alur tujuan pembelajaran itu ini Pak, proses pembelajaran Pak ya. Ya, kalau susah kita ekuivalenkan dengan apa? Kita samakan dengan apa? Kalau di Parabe misalnya belum pakai, kira-kira ATP ini bentuknya, gambarnya ini mirip apa? Kalau Bapak Ibu gambarkan yang sekarang di Kurtilas. Gitu. Iya. Silabus Pak. Ya, ATP itu mirip silabus. Gitu aja lah, biar mudah. Apa isinya Pak? Kalau silabus itu ini apa namanya? Silabus itu isinya Apa isi silabus Pak? Isi ATP. silabus itu Atau kita ganti kalau kesulitan? Ya Pak. Kita ganti kalau nggak nyaman, kalau kesulitan kita ganti. Isinya lupa Pak. Oke. Modul ajar Bapak pernah dapat materi itu? Modul ajar. Ya. Modul kalau kita samakan dengan apa tuh Pak? Kalau modul ajar tuh sama dengan ini Pak, sama dengan RPP dia. RPP. Apa itu Pak? RPP. Apa itu Pak? RPP ini Pak? Ya, modul, boleh lah modul. RPP boleh. Yang dimintanya apanya Pak, RPP itu? Maknanya, pemaknaan. Makna arti. Menurut Bapak apa itu modul ajar nanti kita? Berarti RPP itu rancangan pembelajaran ini Pak, apa? Rancangan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pelaksanaan pembelajaran.
Ya, kalau RPP berarti rencana pelaksanaan Ya. pembelajaran. Kalau modul Kalau ajar, modul itu bahan ajarnya. bahan ajar, oke lah. Berarti ada RPP di dalamnya ada bahan ajar gitu lah Pak ya. Ya. Yang dibuat atau dirancang guru untuk periode berapa lama gitu aja Pak? Untuk periode berapa lama? Biasanya ada yang bikin kalau di kita di sekolah ada yang bikin 1 semester, ada yang bikin semester. Ya, berarti besok RPP. kalau sudah guru profesional nggak boleh lagi buat modul dan RPP per semester ya Pak. Itu tanda betul Begitu. kalau kita dinilai sama pengawas kan. Nah, Nah, beda paling mendasar silabus sama RPP itu atau beda ATP sama modul ajar itu adalah kalau ATP dibuat 1 semester kan. Nah, satu kalau semester. silabus 1 semester, tapi RPP itu ini secara teori ya Pak ya, itu dibuat secara pertemuan atau per pembelajaran. Nah, jadi kalau tanda kita udah guru profesional besok adalah kita sudah mendekatkan praktik dengan teorinya. Jadi besok buat modul ajar atau buat RPP itu kalau tidak per pertemuan, per pembelajaran paling tidak. Karena bisa jadi satu pembelajaran itu 2 kali atau 3 kali pertemuan ya Pak. Jangan dirapel per 1 semester karena mau diawasin atau diperiksa oleh pengawas ya Pak ya. Oke. Di modul atau di RPP itu kan sekarang ada istilah fase ya Pak. Ada ingat itu Pak? Lah Pak. Ah, Bapak tingkat apa? Fase D Pak. Maksudnya apa? MI, MTS atau MA? Oh, MTS Pak. MTS. Kalau MTS fasenya apa? Fase D. Fase D. Kalau MI Pak? Kalau MI C tidak salah Pak. C itu kelas berapa? Ada dapat nggak Pak? C itu kelas 5, kelas 6. Ya, nanti kalau fase A 1-2, fase B 3-4, fase D, fase C 5-6, fase D MTS, fase E kelas 1 SMA atau MA, fase F itu kelas 2-3 SMA ya Pak. Ingat aja fasenya sampai F. Oke. Kemudian Pak, maaf, Pak siapa panggilnya Pak? Biar nggak salah Pak. Pak Maftuhul Alamin. Pak Amin ya, Pak Amin. Amin. Iya, Pak Amin. Pak Amin kita nggak dari Riau Pak. Dari Riau Pak Amin ya. Ini Riau. kita nggak kampanye ya Pak. Pokoknya Pak Amin. Ini kita ambil yang di sini ya Pak. Oke. Ada istilah KKTP kemarin belajar Pak? Dapat nggak Pak? Iya Pak. Bisa Pak? KKTP itu disamakan seperti KKM Pak. Iya, kriteria ketuntasan minimal. Ya. Terus apa lagi Pak? Apa lagi yang sama dari KKTP itu? Atau apa isinya KKTP itu Pak? Isi daripada selain dia punya KKM, oke lah. Tapi ada yang lebih dekat dengan KKTP itu Pak, ekuivalennya atau persamaannya Pak. Kemarin gurunya siapa Bu, Bapak Ibu? Pak Sahril. Guru, Pak Sahril, dosennya, gurunya? Ibu Aida. Itu partner saya angkatan 1 tuh. Saya hafal betul beliau di itu ya, Bukit Tinggi kan? Di Man 1 Bukit Tinggi, Pak. Ya, dari Bukit. Berarti udah tuntas tuh. Ya. Karena kami kemarin angkatan 1 tuh. KKTP itu benar tuh, ada KKM-nya, ada kriteria ketuntasan minimal. Tapi dia dekat dengan apa, Pak? Atau sama dengan apa? KKTP itu ya dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir baru di KKTP itu Pak. Ya, apa isinya berarti Pak KKTP itu? Di antaranya itu aspek penilaian, gitu Pak ya. Nanti penilaiannya itu kemarin yang diajarkan itu ada kata-kata mahir, kemudian cakap, kemudian layak, atau baru berkembang. Seperti itu yang kami ya, KKTP itu dekat dengan indikator ya Pak ya. Jadi KKTP itu mirip dengan indikator pembelajaran kalau kita kertilas. Ya, jadi dari indikator nanti akan muncul rubriknya gitu ya Pak ya. Benar ya Pak? Gitu. Oke. Jadi besok itu kalau pakai
kurikulum Merdeka, kita nggak pakai lagi nilai KKM, tapi kita pakai rentang mahir apa tadi ya sebutnya? Apalagi Pak? Mahir, Layak, cakap, layak, cakap, layak, baru terus berkembang. baru berkembang. Nanti bebas memberikan intervalnya, ada di bawah 40, 40 ke 57 itu bebas ya Pak ya, tergantung kita Kemarin itu memberikan Pak, rentangnya. yang kriteria ketentuannya itu yang dari apa itu LK-nya itu 0 sampai 40, Ya, 1 terus sampai 70, ya, 71 sampai 100. gitu ya. Nah, itu LK-nya masing-masing. Oke. Ya, itu udah kan? Print dulu ya. Kalau nanti keliru, WA aja ya. Yang penting besok bimbingan dulu ya. Oke. Ya. Jadi posisi penilaian sikap, penilaian sikap itu efektif ya Pak ya. Penilaian kognitif pengetahuan dan penilaian portofolio atau psikomotor itu di mana Pak kalau di KKTP itu? Untuk penilaian itu maksudnya rubrik penilaiannya itu Pak. Posisinya nanti. Jadi kan kalau kita sampai hari ini kan masih pakai tuh penilaian itu nanti ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan masih sama ya Pak penilaiannya. Nah, kalau di KKTP nanti di mana ditaruhnya Pak atau di mana posisinya sekarang itu? Nanti di situ kalau tidak salah kemarin itu kan ada penilaiannya, ada sangat sempurna, ada cukup, ada perlu bimbingan seperti itu. Ya, dapat ya Pak ya. Artinya nanti yang itu dirubah, ada yang perlu dipertimbangkan ya itu begitu pendampingan cukup, ya itu sudah cukup ya. Oke. Kemudian kita tes dulu Bu Zakia ya. Bu Zakia sudah terdengar Bu? Mohon maaf Bu Pak ya, itu yang enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Bu Zakia, coba kita. Oke. Izin Bu Zakia. itu suara ya. Ya baru. Ya. Kita iya, nanti saya doakan dapat laptop baru deh. Kalau udah lolos Iya, laptop kita yang baru dia Pak. Keluar sertifikasinya baru dibeli laptop baru. Amin ya Rabbal Nanti Lulus dirapel kan nanti. amin. Ya, lulus nanti dirapel langsung beli laptop baru. Iya, dirapel. Amin Pak, makasih banyak. Amin. Bu Zakia, izin Bu, kami tidak mengoreksi, kita ingin mendengar aja Ibu baca Quran 1-2 ayat, baru nanti kita baru kami dapat cerita. Saya lah mungkin utamanya ya, tahu Ibu di mana dinasnya dan sudah berapa lama. Silakan Bu, monggo. Perkenalan dulu Pak. Boleh, ngaji dulu juga boleh Bu, baca Quran dulu juga boleh. Ngaji dulu lah Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya. Di mana dinasnya Bu? Saya guru di MTS Al-Furqon Dumai Pak. Dumai berarti Riau ya? Riau Pak, bagian besar Dumai. Saya memang belum, mohon doanya deh, saya memang belum dapat perjalanan ke Riau sama ke Dumai. Karena terakhir malah ke arah Padang Sidampuan, terus arah ke Jawa tuh, arah Surabaya, Semarang dan lain-lain. Mudah-mudahan ketemu. Kita langsungkan ya Bu. Iya Pak. Di instrumen itu, kita kasih yang sama dulu itunya ya, yang sama dulu nilainya ya. TP dulu Bu, TP Bu. TP dapat Ibu Zakia Bu?
TP itu target kompetensi yang berasal dari CP yang bertujuan untuk memastikan siswa itu dapat mencapai capaian pembelajaran pada akhir fase, Pak. Oke, kalau kita padankan, kita samakan dengan apa tuh, Bu? Kalau Kortilasnya atau yang sekarang dipakai? Tujuan pembelajaran itu sama dengan apa ya? TP kompetensi, bukan ya? Kalau CP tadi KI sama KD. KI. Kalau tujuan pembelajaran sama dengan apa? Kompetensi awal ya, Pak? Bukan. Ya tujuan pembelajaran juga. Itu ya, Bu. Nah, jadi coba Bu. Tujuan pembelajaran sama dengan tujuan pembelajaran. Coba, Bu. Apa yang membedakan atau menjadi ciri khas dari TP? Karena kan sebenarnya secara prosedur agar mudah diingat, CP itu kan kalimat CP itu dipindahin ke TP kan Pak Ibu ya? Iya, Sama iya. ya pemahaman kita ya. Nah, apa kata tambahan atau kata yang unik dari TP? Nah, itu yang penting. Tambahan KKO, Pak. Itu. Kata-kata operasional. Ya, itu aja. Itu tandanya udah hatam tuh modulnya, Bu. Jadi bahasa CP kita turunkan ke TP dengan menambah kata kerja operasional KKO. KKO itu bebas pilih di mana aja. Udah beres. Nanti kita turunkan lagi dan lain-lain. Oke. Rasanya itu yang modul baru kita ambil yang ini. Siapa bisa raise hand Bapak Ibu ya. Jangan langsung dijawab Bapak Ibu ya. Raise hand. Raise hand bisa nggak Bu di Zoom bisa raise hand Bapak Ibu? Pak, resign Pak, resign. Apa? Angkat tangan. Di Zoom bisa angkat tangan nggak? Reaction ya Pak, reaction ya Pak. Bisa. Reaction ya Ya, Pak. reaction ya. Coba. Testing dulu. Pilih reaction. Yang gambar di bawah tulisan reaction. Gambar emoticon. Ada gambar icon senyum. Ya, coba testing dulu. Ada Bu Mira, Pak Irzan? Belum ketemu, Pak. Ya, cari dulu. Biar kita cepat-cepatan nanti. Ada tangan. Kalau tangan. Ya, ada gambar, ada di bawah itu ada tulisan reaction. Nanti kita baru cepat-cepatan sebentar. Di samping aku enggak subuh doh. Samping breakout mir. Hah? Samping breakout room tuh ha. Alun belum subuh li. Paling beda laptop mungkin beda bawahnya tuh ya. Itu aja deh. Ku bangannya kok. Ku kadangannya aku. Alun le Pak. Ya, coba dulu testing dulu. Dapatkan dulu reaksinya. Reaction. Makanya kok full screen. Mako. Reaction. Tunggu ke tangan produk kira. Kok aku dia? Ya, klik Bu, diklik raise hand-nya Bu. Tulisan raise hand-nya klik. Action. Gitu. Bisa ya Bu. Nah, sekarang matiin lagi. Klik lagi, kemudian pilih low hand. Ya. Sudah, Pak Irzan dulu, matiin dulu, Bu Zakia, Pak Ansor. Oke, nah sekarang yang bisa jawab kasih raise hand ya Bu. Nah, siap-siap aja lah mouse-nya di raise hand. Jangan langsung jawab ya Bu, raise hand dulu ya. Pak Ansor, kita tunggu dulu Pak Ansor kameranya. Error pokoknya Pak. Oke, kita mulai ya Pak Ibu ya. Nanti pilih siapa yang raise duluan di kamera saya nanti saya pilihkan ya. Ini semacam tambahan. Di dalam instrumen Bapak Ibu itu membuat 3 tes. Tesnya apa aja Bapak Ibu? Silakan raise hand. Oke, Bu Mira ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam instrumen ada 3 asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen awal atau tes diagnostik itu kita lakukan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian peserta didik kita dalam materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif itu bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran atau selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, ada asesmen sumatif, itu kita lakukan setiap akhir pembelajaran setelah selesai
per modul ajar. Contohnya tentang salat berjamaah, andaikan sudah selesai materinya, di akhir pembelajaran atau pada pertemuan ketiga kita laksanakan penilaian sumatif, atau bisa juga kita laksanakan di akhir semester, ujian semesternya gitu, Pak. Oke. Satu lagi ya, di luar Bu Mira ya. Satu lagi Bapak Ibu, di luar Bu Mira. Di modul ajar itu ada 3 bagian sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kotak atik aja modul ajar cuma 3 bagiannya. Apa aja 3 bagian dari atau 3 komponen dari modul ajar itu? Silakan ambil Bapak Ibu, kecuali Bu Mira ya. Ya, Pak. Ya, raise hand Pak. Oke, Pak Irzan ya. Oh, Pak Ansor yang raise hand ya. Ya, silakan Pak Ansor. Modul Pak, modul ajar berisi identitas, kemudian bagian inti, kemudian asesmen. Oh, sedikit lagi, kurang tepat. Apanya tadi ini? Identitas, kemudian dilengkapi gitu maksudnya Pak. Identitas yang berisi sekolah, kemudian mata pelajaran, fase, dan nama guru pengampu bidang Oke, studi. yang kedua. Bagian isi. Ya, kompetensi inti sebutannya. Kompetensi inti. Terus? Berisi RPP Pak, RPP. RPP. RPP-nya berisi proses pembelajaran, ya. Isinya di dalam nanti metode model pembelajaran, Oke, yang ketiga prosesnya bagaimana